Kalau sebelumnya kita bahas sandi klasik ya, itu berbasis alfabet, bisa dikerjakan di kertas. Nah, sekarang kita bahas yang cipher yang modern ya. Nah, cipher yang modern ini bekerjanya pada data digital ya, bytes itu ya, deretan bytes. Nah, yang paling simpel adalah dengan operasi XOR ya, atau exclusive OR. Nah, simbolnya itu dengan tanda plus di bulletin gini, atau dalam beberapa bahasa pemrograman itu dengan simbol seperti ini. Nah, jadi ini operasinya per bit. Jadi misalkan kita punya A dan B, maka A XOR B itu sesuai tabel ini. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, A XOR B hasilnya 0. A0B1 hasilnya 1, 10 hasilnya 1, 11 hasilnya 0. Jadi ini ya, kalau A dan B bitnya berbeda maka hasilnya 1. Ini adalah operasi XOR. XOR ini banyak dipakai buat kripto karena sifatnya yang bisa bolak-balik. Jadi misalkan kita punya sederetan byte A di XOR B hasilnya C, maka kita bisa balik jadi C XOR B hasilnya akan sama dengan A, C XOR A hasilnya akan sama dengan B gitu. Jadi kalau di kripto kita ibaratkan begini, jadi plain text di XOR dengan key sama dengan cipher textnya seperti ini. Nah, kalau kita mau mengembalikan dari cipher ke key, berarti tinggal cipher text di XOR lagi dengan key, maka hasilnya akan kembali menjadi plain textnya ya. Misalnya kita punya plain text huruf A ya, huruf A itu kan kode heksadesimalnya ASCII-nya adalah 41 ya. Kalau kita binerkan berarti 0100 0001. Nah, ini adalah kode biner untuk ASCII huruf A. Misalnya ingin kita XOR dengan suatu kunci ini ya, angka 25, angka 37 dalam heksa misalnya 25 ya. Ini 37 dalam desimal, heksanya 25. Ini binernya berarti 0010 0101. Nah, maka hasil XOR-nya apa? Jadi ini bisa kita kembalikan 00100110. Ini berarti adalah ini ya, 64 heksadesimal. 64 dalam heksadesimal ini adalah kode ASCII untuk huruf ini ya, D kecil gitu, D kecil. Nah, jadi ini apa? Huruf A di XOR dengan angka 37 desimal atau 25 heksa akan menjadi huruf D gitu. Ini bisa kita coba di Python ya. Misalnya kita punya huruf A ini kan ini adalah kode ASCII-nya adalah 65 ya, atau dalam heksa itu 41 tadi, 41. Nah, benar itu. Nah, huruf A ini misalkan kita XOR dengan angka 25 heksa tadi, maka hasilnya adalah 100 desimal ya, atau dalam heksa itu berarti 0x64 kan. Nah, angka 64 ini adalah karakter untuk huruf apa nih? D kecil. Nah, itu D kecil. Jadi gini, kalau digabungin jadinya gini ya, A di XOR dengan angka 25, hasilnya dijadikan huruf lagi CHR ORD ini ya, ini bolak-baliknya. ORD itu dari huruf jadi kode ASCII, kalau CHR dari kode ASCII menjadi huruf, hasilnya adalah D, seperti itu. Sekarang coba kita balik ya. Jadi tadi kalau
hasil XOR ini di XOR lagi dengan kuncinya, maka harusnya akan kembali menjadi A lagi gitu. Jadi misalkan kita sekarang coba XOR lagi itu. Kita XOR lagi angka hasil ini tadi. Tadi kan ini huruf D kecil ya. Nah, itu kalau kita XOR lagi dengan kuncinya yaitu 25 heksa tadi, berarti nah ini kalau kita XOR lagi menjadi apa ya? Ini 1 0 0 0 0 0 1 0. Ini berarti 41 ya. Ya, ini kembali lagi menjadi huruf A. Jadi ini terbukti bahwa kalau hasil XOR di XOR lagi dengan kunci yang sama akan kembali lagi ke data aslinya. Jadi ini adalah ciphertextnya ya. Sedangkan ini adalah kuncinya untuk sandi XOR simple seperti ini. Bisa dicoba juga di Python. Jadi tadi kalau D di XOR dengan 25 jadikan huruf lagi, maka kembali menjadi A gitu ya. Jadi dia bisa bolak-balik A di XOR jadi D, D di XOR menjadi A lagi gitu. Jadi ini apa kriptonya di sini. Ini bisa kita terapkan bukan cuma buat satu huruf ya. Jadi misalkan kalau ada banyak huruf, hello misalnya. Nah, maka tiap huruf ini juga di XOR dengan kunci yang sama, misalnya 25. Huruf E juga di XOR dengan 25 dan seterusnya. Jadi nanti hasil akhirnya akan menjadi ciphertextnya. Nanti coba kita hitung di Python ya. Nah, ini contoh apa? Simple XOR ya. Cuma dengan satu byte kunci gitu. Kuncinya cuma 1 byte aja nih. Ini kan cuma 1 ya. Jadi setiap huruf di XOR dengan kunci yang sama. Kita bisa cobain di Python. Misal pesan kita plain text-nya adalah hello. Kemudian kuncinya misalnya berapa ya? Misalkan 58 ya, heksadesimal 58, atau misalkan D8 ya, terserah ini. Terus ini adalah penampung hasilnya nanti. Terus kita looping aja kan, for C in plain text, ciphertext kita isi dengan ini ya, huruf dari plain text di XOR dengan kunci, terus dimasukkan lagi menjadi dijadikan huruf lagi. Nah, maka hasilnya nah ini. Nah, ternyata ini ya, semuanya bukan berupa printable characters. Jadi 90, 9D, 94 gitu hasilnya. Jadi apa? Hasil enkripsi XOR ini belum tentu merupakan huruf yang printable. Ini kalau kita print ya bakal nggak jelas hasilnya. Nah, tanda-tanya semua gitu. Sekarang coba kebalikannya nih. Jadi kan tadi ciphertextnya udah dapat ya. Ya, ini kita copy lagi deh string hasilnya ini, kemudian dengan kunci yang sama. Nah, kemudian plain text-nya ini kan nanti kita isi. Nah, terus kita looping for C in ciphertext, plain text kita isi dengan C di XOR dengan kunci juga, jadikan karakter lagi. Maka hasilnya nah kembali ke hello. Nah, coba sekarang misalnya kuncinya salah nih. Misalkan kuncinya harusnya D8 tapi kita malah misalnya AA gitu ya. Ngasal aja nih. Nah, plain text-nya di reset lagi harusnya. Nah, terus kita jalankan lagi loopingnya. Maka plain text hasilnya nah salah ya. Ini tadi dengan kunci yang salah, harusnya D8 tapi saya pakainya AA. Hasil XOR-nya akan menjadi seperti ini, bukan hello seperti yang seharusnya. Biar gampang kita bisa bikin fungsi aja ya. Misalnya ya kayak gini,
XOR string, suatu string dengan suatu kunci 1 byte, dan di return hasilnya. Terus kita paste ke sini. Nah, jadi misalkan gimana? XOR string hello dengan kunci tadi misalkan 58, hasilnya nah seperti itu. Terus ini kalau kita XOR balik dengan kunci yang sama, kunci yang benar kembali ke aslinya. Kalau kuncinya salah, misalkan jadi 16, nah jadi deretan byte yang salah juga gitu. Mungkin bisa coba string yang lebih panjang nih ya. IPB kuncinya 90 misalnya. Nah, ini adalah string hasilnya. Kalau misalnya kita nggak punya kuncinya ya, misalkan di challenge CTF kan kita tidak dikasih key-nya ini, jadi key-nya ini tidak tahu kita. Nah, gimana cara kita bisa mengetahui string aslinya atau plain text-nya? Nah, kita bisa lakukan brute force ya. Kenapa? Karena kunci ini kan cuma dari ini ya, karena cuma 1 byte, cuma dari 00 sampai FF. Jadi cuma 0 sampai 255 aja. Kita cukup nge-brute force sebanyak ini aja. Ini sedikit ya, cuma 256 kemungkinan key. Jadi ini bisa kita brute force. Misalnya ini tadi kita punya string kayak gini nih. Jadi kita dikasih ciphertext aja seperti ini. Nah, kita nggak tahu key-nya apa gitu. Berarti kita harus nebak ya, tapi sebenarnya bisa kita brute force seperti tadi. Jadi kita looping dari for misalnya i dari ini ya 0 sampai 256, berarti 255 ya kalau di Python. Terus kita apa kan? Kita bisa print misalnya kita XOR si ciphertext dengan i ya, dengan kunci yang kita brute force tadi. Nah, nanti kita cari nih dari hasilnya ini mana yang kayaknya benar gitu. Coba kita jalankan. Nah, di sederetan ini hasil-hasil yang tidak benar ya. Coba bisa dicari cybersecurity IPB, tapi ini salah, ini huruf kecil ya. Coba cari yang lain. Nah, di sini dapat cybersecurity IPB. Jadi ini kita brute force coba semua kemungkinan kunci dari 0 sampai 255, ternyata dapat di sini. Nah, tadi kita lupa ngeprint kuncinya berapa nih. Jadi kita ulangin coba. Misalnya ini tadi cetak kuncinya dan juga hasil XOR-nya. Nah, kita scroll ke atas. Nah, 144. Berarti kuncinya adalah 144 ini tadi. 144 itu 90 ya. Jadi ini yang tadi kunci yang kita pakai buat mengenkripsi. Sekarang coba studi kasus dari Pico CTF lagi. Soal ZOR ya namanya. Bisa di-download di sini. File ini isinya apa? Coba bisa kita open. Nah, sederetan huruf nggak jelas nih. Dari deskripsi soalnya ini adalah di-encrypt dengan enkripsi XOR. Ya, tapi kita tidak dikasih tahu kuncinya. Jadi challenge-nya adalah gimana kita bisa merecover plain text dengan membrute force kuncinya ya. Kita baca dari file ya. Open. Nah, ini adalah ciphertext-nya. Nah, seperti tadi kita coba brute force ya. Langsung saja kayak tadi, for key in range dari 0 sampai 256.
Coba cetak kuncinya dan juga hasil XOR nya. Hasil XOR antara si vertex dengan kunci yang kita coba-coba ini dalam looping. Jalankan. Nah, terlalu banyak outputnya, kita coba cari manual nih. Ini terlalu rame, jadi mungkin bisa kita kasih enter lagi ya, kasih enter 2 kali. Nah, ini biar lebih tertata. Nah, coba cari-cari mana string yang tidak ngacak. Nah, ternyata ketemu di sini. Key-nya adalah 170 ya. This message is for bla bla bla. Ini flagnya. Password ini adalah flag dari challenge ini. Enkripsi atau dekripsi XOR ini juga bisa kita lakukan dengan bahasa pemrograman C. Saya biasa pakai editor Genie. Kita buat file baru. Misal dengan string seperti ini. Disimpan. Ini stringnya, kemudian kuncinya adalah seperti ini misalnya dalam heksadesimal. Kemudian kita looping. Di looping ini kita mengubah setiap karakter dari si string. Nah, kalau di C tidak perlu CHR atau RD ya, karena bisa langsung dioperasikan dengan operasi XOR. Terus kita bisa cetak. Nah, hasilnya deretan string yang tidak jelas ya, yang sudah terenkripsi. Kalau dekripsinya, misal kita punya ciphertext dari Python nih, ini yang sebelumnya. Jadi misalnya XOR string, ini di XOR dengan kunci AB, dapat deretan string ini. Ini kita bisa taruh di program kita ini. Nah, deretan string non printable ini ya. Nah, nanti seharusnya dia bisa di XOR balik dan didapatkan string aslinya. Jadi biar nggak warning, kita ganti jadi puts. Nah, dapat ininya, string aslinya. Tapi ada di belakangnya ada deretan byte nggak jelas ini. Ini kayaknya karena kita panjangnya kebanyakan nih. Seharusnya mungkin cuma 18 saja. Kalau seperti ini hasilnya. Nah, ini baru bersih, tadi panjangnya salah. Baik, jadi tadi itu tentang XOR dengan contoh di Python dan juga dalam bahasa C.